Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah hukum pajak, kami akan menjelaskan tentang dasar hukum pengadilan pajak dan upaya hukum perpajakan, persiapan sidang banding dan proses sidang banding. Kami beranggotakan 9 orang. Yang pertama Alika Kristina, Albi Avicenna, Cindy Aldila, Natasha V Veronica, Rosmala, Andora Febi, Aulia Putri, Emrio Dharma, dan Mega Nisa Putri. Dasar hukum perpajakan di Indonesia. Pertama, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Kedua, Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPh yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 diganti menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Keempat, Undang-Undang Penagihan Pajak dan Surat Paksa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 dan diganti menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Kelima, Undang-Undang Pengadilan Pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Asas esensial, asas ekonomi, asas yuridis, asas sumber, asas umum, asas nasionalitas atau kebangsaan, dan asas teritorial atau wilayah. Upaya hukum perpajakan. 1. Banding dan gugatan. A. Banding. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pajak. B. Gugatan. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat pengajuan surat banding adalah sebagai berikut. 1. Harus diajukan dalam waktu 3 bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding, kecuali diatur dalam peraturan perundangan perpajakan. 2. Terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding. 3. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding. 4. Pada saat surat banding dilampirkan salinan keputusan yang dibanding. 5. Banding hanya dapat diajukan apabila besar jumlah pajak yang terutang yang dimaksud telah dibayar sebesar 50%. Dengan melampirkan surat setoran pajak SPP atau pemindah bukuan berdasarkan undang-undang terbaru, banding bisa dilakukan tanpa ada Syarat pengajuan surat gugatan sebagai berikut. A. Gugatan terhadap pelaksana penagihan pajak harus diajukan dalam jangka waktu 14 hari sejak diterima keputusan pelaksanaan penagihan, kecuali diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. B. Gugatan terhadap keputusan lain selain keputusan pelaksanaan penagihan adalah dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat. C. Terhadap satu keputusan pelaksanaan penagihan diajukan satu surat gugatan. Pengadilan pajak meminta surat uraian banding atau surat tanggapan, surat banding atau surat gugatan kepada terbanding dan tergugat. Jaraknya, terbanding harus menyerahkan surat uraian banding dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim permintaan surat uraian banding. Sedangkan tergugat harus menyerahkan surat tanggapan dalam jangka waktu 1 bulan. Pengadilan pajak menyerahkan surat uraian banding dari terbanding atau surat tanggapan dari tergugat kepada pemohon banding atau penggugat dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima. Pemohon banding atau penggugat menyerahkan bantahan atau surat uraian banding atau surat tanggapan kepada pengadilan pajak dalam tempo 30 hari sejak tanggal diterima surat uraian banding atau surat tanggapan. Salinan surat bantahan dari pemohon banding atau penggugat dikirimkan kepada terbanding atau tergugat dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima. Sidang majelis. Dalam setiap persidangan untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak, ketua pengadilan menunjuk majelis yang terdiri dari 3 orang hakim atau hakim tunggal. Penunjukan majelis atau hakim tunggal ditetapkan penetasan
Penetapan Ketua Pengadilan Pajak. Majelis atau hakim tunggal bersidang pada hari yang ditentukan untuk memberitahukan hari sidang kepada yang bersengketa. Masing-masing dapat mendampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan surat kuasa khusus. 5. Pengambilan putusan. A. Putusan pengadilan pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan perpajakan lainnya yang terkait berdasarkan keyakinan hakim. B. Putusan pengadilan pajak sebagaimana yang dimaksud di atas berpedoman pada berita acara sidang. C. Putusan atas sengketa pajak dimusyawarahkan oleh hakim ketua dengan hakim anggota atau ditetapkan oleh hakim tunggal. 6. Pemeriksaan peninjauan kembali. A. Permohonan peninjauan kembali atau PK hanya dapat dilakukan satu kepada Mahkamah Agung kepada Pengadilan Pajak. B. Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak. C. Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut sebelum diputus dan dalam hal sudah dicabut permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat diajukan lagi. Dari kelompok kami, jika ada salah kata mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.